investigasi sementara Komnas HAM dan LPSK menemukan adanya korban tewas di dalam kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin angin. Polisi kini masih menyelidiki kasus ini termasuk mencari pelaku penganiayaan terhadap korban. Hasil investigasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menemukan ada dugaan korban tewas di kerangkeng mirip penjara yang berada di rumah Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Komnas HAM menduga tewasnya korban ini akibat penganiayaan. Selain itu diduga korban tewas lebih dari satu orang. Temuan ini didapat setelah Komnas HAM melakukan investigasi langsung di dalam kediaman terbit rencana perangin-angin. Ada tindak kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa, dan korban yang menghilangkan nyawa ini lebih dari satu. Kami sudah mendalaminya, kami sudah informasi kami dapatkan dari berbagai pihak, ya, yang itu lebih dari dua yang mengatakan bahwa memang kematian tersebut itu ditimbulkan oleh tindak kekerasan. Sebelumnya, temuan yang sama juga dilaporkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. LPSK menyebut mendapat informasi dari keluarga korban yang anggota keluarganya tewas di dalam kerangkeng sekitar tahun 2019. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyebut keluarga juga sempat menemukan adanya dugaan bekas penganiayaan pada jenazah korban. Kenapa sebenarnya dan mereka melihat dari sempat membuka kapan itu terlihat di wajahnya ada yang seperti bekas luka. Sementara itu, kendati sebelumnya kerangkeng itu dinyatakan tempat rehabilitasi pecandu narkoba, namun belakangan polisi pun menduga ada tindak kekerasan di dalam kerangkeng hingga perbudakan modern. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak menyatakan pihak masih menyelidiki kasus ini termasuk mencari pelaku penganiayaan terhadap korban. Sudah menemukan tempat pemakamannya di mana, tapi kalau saya sampaikan nanti itu tadi beliau bilang orang ini harus kita jaga teman-teman sekalian. Itu menjadi concern kita dalam mengungkap kasus hilangnya nyawa orang tadi yang saat ini kita temukan dugaannya dan sudah kita temukan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan fakta sementara yang dihimpun Polda Sumatera Utara, diketahui ada 656 warga yang pernah dikerangkeng. Keberadaan kerangkeng manusia ini mulai terungkap ke publik saat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan terkait kasus suap menjerat Bupati nonaktif Langkat. Tim Liputan, Kompas TV. Adakah temuan baru dari investigasi keberadaan kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat terbit perangin angin? Langkah apa yang harus segera diambil menyikapi fakta-fakta baru ini? Kita perbincangkan bersama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Edwin Partogi yang nanti akan bergabung. Tapi saat ini yang sudah bergabung bersama saya adalah Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, selamat malam Pak Beni. Pak Beni, selamat malam. Nggak ada suara tuh. Oke, tampaknya kami mengalami gangguan audio dengan Pak Beni. Akan kita coba lagi. Pak Edwin, selamat malam Pak Edwin. Selamat malam Mbak Sonia. Dengan Sofi Bapak. Pak Sofi ya. Pak Edwin saat ini berada di mana Pak Edwin? Di kantor. Di Jakarta. Oke. Ini saya mau memberi disclaimer dulu kepada pemirsa Kompas TV bahwa kami sudah berupaya menghubungi kepolisian Polda Sumatera Utara untuk bisa berbincang malam hari ini, tetapi belum ada yang berkenan untuk bergabung. Pak Edwin, nanti akan ada Pak Beni Mamoto, tapi kita ngobrol dulu berdua ya Pak Edwin ya. Jadi kalau dari LPSK hari ini sudah ada pemeriksaan secara resmi investigasi begitu, LPSK hadir ke Langkat, apa saja yang ditemukan fakta-fakta terbaru, Pak? Ya, ada 17 temuan yang kami dapatkan dari kunjungan kami ke Sumatera Utara dan khususnya ke Langkat ya, bertemu dengan para mantan tahanan, orang-orang yang ditahan di rutan ilegal tersebut, termasuk juga melihat langsung ke lokasi
dan juga termasuk melihat juga pabrik tempat pengolahan sawit. Jadi kami mewawancarai sejumlah orang ya, dan mendapatkan informasi bahwa yang ada di tahanan ilegal itu bukan hanya pecandu narkotik, tetapi juga ada yang lainnya yang secara umum punya masalah secara sosial, misalnya kasus misalnya melakukan pencurian, kemudian tidak setia pada istri, kemudian berjudi dan lainnya. Pak, tadi Anda bilang bahwa ada 17 hal baru. Ini garis besarnya apa aja? Ya, garis besarnya ada tidak ada aktivitas vegetasi, kemudian tempat tinggal mereka tidak layak ya. Termasuk juga mereka tinggal di kerangkeng yang terkunci. Walaupun mereka keluar itu mereka dipekerjakan di pabrik pengolahan sawit itu tanpa digaji. Kami juga mendapatkan dokumen yang memberikan petunjuk adanya pungutan entah kepada yang ditahan ke keluarganya, tetapi ada nama-nama dan ada petunjuk tentang Kareng 1, Kareng 2, dan kami juga mendapatkan petunjuk dari sebuah dokumen adanya Kareng 3 atau Sulawesi 3, yang kami juga belum tahu di mana itu dan apakah masih beroperasi atau tidak. Itu satu hal yang patut mendapatkan perhatian juga dari pihak kepolisian. Sebentar, saya mau mengklarifikasi lagi. Jadi dari wawancara LPSK dengan dengan korban-korban yang ditahan di kerangkeng ini, ada indikasi bahwa ada kerangkeng ketiga dan keempat, begitu ya Pak ya? Kerangkeng ketiga. Ketiga? Bukan, keempat, ketiga. Tapi lokasinya tidak berada di satu lokasi yang sama? Ya, itu kami belum tahu itu lokasinya di mana dan apakah itu masih beroperasi atau tidak. Tetapi kami menemukan petunjuk dari sebuah dokumen yang kami lihat di lokasi yang menunjukkan adanya Kareng 3 dan nama-nama yang penghuninya di situ. Berapa nama Pak yang ada di dokumen itu? Wah, saya harus lihat lagi tuh. Tapi ada lebih dari satu ya. Lebih dari satu? Ya. Nah, sejauh ini sudah berapa orang korban tahanan yang diwawancara oleh LPSK, Pak? Ya, kami mewawancarai lebih dari satu tahanan ya, dan tentu kami juga harus merahasiakan nama termasuk inisial. Kami tidak ingin mereka beresiko karena memang ada situasi yang secara khusus membuat para korban ini sepertinya mengalami ketakutan atau keengganan untuk menceritakan yang sesungguhnya. Jadi karena Bupati ini kan orang yang cukup dikenal, orang cukup berpengaruh ya. Dia punya kuasa begitu ya. Ormas yang cukup disegani misalnya di Sumatera Utara, dia adalah tokoh masyarakat, dia pengusaha, dia pejabat. Jadi cukup berpengaruh sehingga menurut kami hal ini tidak mudah buat korban sekalipun untuk berani menyampaikan apa sebenarnya yang dialami ketika selama di dalam penahanan tersebut. Baik. Saya mau mengucapkan selamat malam kepada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni sudah bergabung bersama kami kah? Pak Beni? Pak Beni Mamoto, apakah sudah bergabung bersama kami? Saya lanjutkan dengan Pak Edwin. Pak Edwin, jadi kalau sudah kondisinya hari ini saja, baru mewawancara beberapa orang, sudah ada indikasi-indikasi baru dan 17 temuan hal baru, apakah masih akan dilanjutkan penyelidikan ini oleh LPSK? Ya, tidak. Sebenarnya kan LPSK bukan penyelidik ya. Maksudnya paling tidak apa ya? Saya sebutnya apa ya? Penelusuran. Ya, jadi kami sebenarnya tujuan kami kan melakukan kegiatan proaktif untuk mengantisipasi kebutuhan perlindungan dari saksi atau korban atas temuan kerangkeng manusia itu. Jadi kalau seandainya temuan kerangkeng manusia itu ada rumusannya sebagai tindak pidana, kami berusaha membantu agar mereka yang menjadi saksi atau korban dapat dengan tenang, aman, menyampaikan keterangannya tanpa ketakutan. Nah, problemnya sisi lain juga rumusan pidana dari temuan kerangkeng manusia ini juga sampai sejauh ini belum jelas. Apakah
polisi berurusan sebagai tindak pidana perampasan kemerdekaan, ataukah sebagai tindak pidana perdagangan orang, ataukah sebagai ada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian misalnya. Oke. Sejauh ini proses hukum di kepolisian ini yang ya menurut kami belum terang benderang ya. Ini arahnya mau kemana? Artinya sudah ada sejumlah orang yang diminta keterangannya oleh kepolisian, tapi rumusan pidananya ada atau tidak dari proses pengumpulan keterangan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut. Oke, saya akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Edwin nanti bersama dengan Pak Benny Mamoto sesaat lagi. Tetap bersama kami, Saudara Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.